Oke, halo semuanya. Selamat datang di Mentoring Statistika 1 untuk periode UAS. Sebelumnya, perkenalkan nama aku Feliana Teola, dan pada kesempatan kali ini aku akan bantu kalian untuk lebih paham tentang materi UAS untuk mata kuliah Statistika 1. Oke, hari ini aku akan bahas soal UAS tahun lalu, tahun angkatannya aku. Di sana ada 5 soal. Ada 5 soal, tapi materinya cuma 4. Jadi ada satu materi yang muncul 2 soal. Oke. Soal pertama tentang angka indeks, soal 2 tentang probabilitas, soal 3 distribusi standar normal, soal 4 dan 5 tentang distribusi sampling. Kita langsung masuk aja ke soal yang pertama, yaitu angka indeks. Kita baca dulu ya soalnya. X-Men adalah susu bernutrisi yang diperuntukkan untuk orang fitness. Di bawah ini disajikan harga rata-rata dan banyaknya produk yang dijual dan tiap rasa yang dijual. Di sini ada tabelnya, ada harga, ada produk yang terjual untuk 2 tahun, yaitu 2020 dan 2021. Nah, kita diminta untuk menghitung indeks agregatif tertimbang untuk harga pada tahun 2021 dengan tahun dasar 2020. Menggunakan metode Las-Peyres, Pasche, Fisher, dan Drobis. Di sini aku udah copyin rumusnya, baik indeks Las-Peyres, Pasche, Fisher, Drobis, untuk price maupun untuk quantity. Sebelum kita mulai ngitung indeks, kita perlu masukin data-data yang diketahui dari soal dulu. Jadi di soal kan diketahui harga tahun 2020-2021, lalu produk yang terjual 2020-2021. Nah, kita masukin ke sini datanya. P0 adalah harga di tahun dasar, yaitu tahun 2020. Lalu Q0 adalah produk yang terjual di tahun 2020. PT adalah harga tahun 2021, QT adalah kuantitas yang terjual di 2021. Jangan salah ambil datanya ya teman-teman. Di sini harga 2020 jadi P0. Harga 2021 jadi PT. Produk yang terjual 2020 jadi Q0. Produk yang terjual 2021 jadi QT. Kita pindahin aja data yang diketahui ke sini. Terus kita perlu hitung P0 Q0, P0 QT, PT Q0, dan PT QT. Sebenarnya ini nggak apa-apa sih kalau nggak dihitung sekarang. Cuma aku hitung sekarang di awal biar nanti setelah ini kita langsung masukin rumus aja. Nggak usah hitung-hitung kayak gini lagi karena takutnya nggak teliti. Jadi lebih baik di awal kita hitung dulu semuanya. P0 Q0 didapat dari mana? P0 Q0 itu P0 dikali Q0. Contohnya yang cappuccino. 650 dikali 125. Dapatlah P0 Q0-nya 81250. Lalu P0 QT itu P0 dikali QT. Contoh lagi yang cappuccino. 650 dikali QT-nya 300. Dapatlah 195.000. Terus PT Q0, PT dikali Q0. PT-nya yang cappuccino 550, Q0-nya 125, dikaliin dapat 68750. Terakhir PT QT, PT-nya yang cappuccino 550, QT 300, dikaliin dapatlah PT QT-nya 165.000. Lalu kita totalin aja, kita bikin baris di paling bawah ya. Kita totalin semua yang cappuccino, choccino, mochaccino, frappuccino, tambahin semuanya. Nah, setelah dapat data-data ini, next-nya kita akan gampang. Oke, next. Nah, ini. Kita kan diminta cari indeks harga Las-Peyres. Kita lihat dulu rumusnya. Indeks harga Las-Peyres itu yang Las-Peyres price. IL sama dengan sigma PT Q0 per sigma P0 Q0 kali 100%. Nah, ini kan datanya kita udah dapat semua ya di awal. Contoh, kita lihat sigma PT Q0 itu berapa sih? PT Q0. PT Q0 itu totalnya 196.750. Benar nggak? Benar, 196.750. Lalu per P0 Q0. P0 Q0 sigmanya berapa? 228.250. Sigma itu totalnya ya teman-teman. Per 228.250.
Nah, tinggal hitung aja 196.750 per 228.250 kali 100%. Dapatlah 86,20%. Nah, cara bikin kalimat kesimpulannya kayak gimana? Ini kan kita diminta cari indeks harga tahun 2021 dengan tahun dasar 2020. Berarti yang kita jadikan dasar atau basis itu kan yang 2020. Nah, kita asumsikan harga tahun 2020-nya itu 100%. Lalu sekarang yang baru kita cari di tahun 2021 jadinya 86,20%. Berarti dari tahun 2020 ke 2021 itu mengalami penurunan kan sebesar 13,80%. Dapat dari mana? Dari 100% dikurang 86,20%. Nah, kita buat kalimat kesimpulannya. Dengan indeks Las Perez, harga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 13,80% dibandingkan harga tahun 2020. Oke, yang A Las Perez udah selesai. Next, kita cari indeks harga pasca. Nah, rumusnya udah ada juga di sini. IP sama dengan sigma PTQT per sigma P0QT kali 100%. Kita lihat lagi datanya PTQT. PTQT sigma atau totalnya 347.750. Kita tulis, jadi pembilang yang di atas. Lalu dibagi dengan sigma P0QT. P0QT totalnya 405.500. Oke, berarti 347.750 per 405.500 kali 100%. Dapatlah 85,76%. Cara bikin kesimpulannya masih sama. Kita asumsikan yang 2020 itu harganya 100%. Sedangkan yang barusan kita cari di 2021 itu jadi 85,76%. Berarti dari 100 ke 85,76% itu kan mengalami penurunan sebesar 14,24%. Nah, kesimpulannya dengan indeks pasca, harga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 14,24% dibandingkan harga tahun 2020. Lanjut soal yang C, indeks harga Fisher. Indeks harga Fisher itu akar dari indeks harga Las Perez dikali indeks harga pasca. Tadi yang Las Perez sama pasca kita udah dapet di A dan B. Oke. Kita masukin aja ke rumus. Berarti jadi akar dari 86,20% itu indeks Las Perez-nya dikali sama indeks pascanya yaitu 85,76%. Oke. Ini cara ngerjainnya, teman-teman kalikan dulu yang ada di dalam akarnya. Oke, jadi IL price dikali dulu sama IP price. Habis dikali, baru diakarin. Nanti dapatlah 85,98%. Cara buat kesimpulannya juga masih sama ya. Dengan indeks Fisher, harga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 14,02% dibandingkan harga tahun 2020. 14,02 dari mana? Dari 100% dikurang 85,98%. Terakhir, indeks Drobis. Rumusnya itu IL atau indeks Las Perez price ditambah IP, indeks pasca price, dibagi 2. IL sama IP itu yang tadi kita cari di A dan B. Nah, indeks Las Perez 86,20% ditambah sama indeks pasca 85,76%. Habis ditambah, kita bagi 2. Dapatlah 85,98%. Ini kebetulan banget angkanya sama kayak jawaban yang C. Tapi sebenarnya nggak selalu sama ya, teman-teman. Ini kebetulan doang. Cara bikin kesimpulannya juga sama, karena angkanya sama, kebetulan kita kopas aja kesimpulannya. Dengan indeks Drobis, harga tahun 2021 mengalami penurunan sebesar 14,02% dibanding tahun 2020. Oke, soal nomor 1 udah selesai, kayak gitu doang. Gampang ya teman-teman, asalkan teman-teman hafal nih sama rumusnya, keempat-empatnya, Las Perez, Pasca, Fisher, Drobis. Hafalin rumusnya. Habis itu yang penting juga saat salin datanya ke tabel ini, jangan sampai salah ambil data. Nanti price kalian masukin ke quantity atau sebaliknya, pokoknya jangan salah ya. Harga itu masukin ke price yang P. Jumlah yang terjual itu kuantitas, masukin ke Q.
Untuk tentuin P0 atau PT, Q0 atau QT, untuk tentuin 0 atau T, 0 itu selalu tahun dasarnya atau tahun basisnya, sedangkan T adalah tahun sekarang. Oke. Poin pentingnya itu aja. Kalau salin datanya udah benar dan hafal rumusnya, asal teliti nggak salah mencet kalkulator, harusnya soal ini udah aman. Oke. Lanjut ke soal 2, yaitu probabilitas. Kita baca soalnya, dengan semakin dilonggarkannya peraturan berkaitan dengan pembatasan sosial, maskapai penerbangan mulai menggeliat kembali seiring dengan semakin maraknya masyarakat yang berwisata. Berikut adalah jumlah orang yang berwisata ke beberapa daerah dari suatu maskapai penerbangan. Di sini ada dikasih datanya, ada tabel. Lalu berdasarkan data tersebut, jika kita mengambil sampel satu penumpang secara acak, tentukan pertama, probabilitas penumpang tersebut memilih first class untuk penerbangannya. Yang kedua, memilih business class dan bertujuan ke Nusa Dua. Yang C, dengan syarat menggunakan economy class, berapa probabilitas penumpang tersebut bertujuan ke Wakatobi. Dan yang D, dengan syarat bertujuan ke Bunaken, berapa probabilitas penumpang tersebut menggunakan first class. Oke. Langkah pertama, kita hitung dulu semua data yang ada di tabel ini. 10 tambah 20 tambah 30 tambah 8 tambah 15 tambah 40 tambah 12 tambah 10 tambah 20 tambah 5 tambah 10 tambah 20. Pokoknya semua angka di tabel ini teman-teman tambahin. Kita dapat total penumpang ada 200. Oke. Nah, yang A ditanya probabilitas penumpang tersebut memilih first class. Ini gampang banget juga. Ini lebih gampang dibanding soal sebelumnya. Yang pertama ditanya, probabilitas penumpang tersebut memilih first class. Kita lihat aja nih, baris yang first class. First class ada berapa orang? Yang ke Bunaken ada 10, ditambah yang ke Raja Ampat ada 8, ditambah yang ke Nusa Dua ada 12, ditambah yang ke Wakatobi ada 5. Oke, itu semua yang first class. 10 tambah 8 tambah 12 tambah 5. Itu hasilnya 35. Oke. 35 kita bagi dengan total penumpang yang ada di sini. Yang tadi kita hitung, 200. Oke. Berarti probabilitasnya adalah 35 per 200. 0,175. Udah, yang A udah selesai. Kayak gitu doang. Mungkin ada dosen yang minta kalian untuk jadiin persentase, itu juga gampang aja. Kalian tinggal kali sama 100. 0,175 kali 100 dapat 17,5%. Itu kalau diminta jadi persentase. Cuma biasanya setahu aku sih paling sering diminta desimalnya aja ya. Tapi tergantung dosen masing-masing, kalian sesuaikan aja. Oke, lanjut ke soal yang B. Probabilitas penumpang tersebut memilih business class dan bertujuan ke Nusa Dua. Kita lihat lagi di tabel. Yang ke business class, yang pakai business class dan ke Nusa Dua. Business class. Kita lihat ya, di baris business class ini kan ada 20, 15, 10, 10. Nah, yang ke Nusa Dua itu ada berapa? Aduh, sorry. Business class yang ke Nusa Dua itu ada 10 ya. Business class Nusa Dua ada 10. 10 langsung kita bagi aja sama total penumpang yang udah kita cari tadi. 10 dibagi 200. 0,05. Atau kalau jadi persentase, tinggal kali 100 jadi 5%. Jadi soal yang B juga udah selesai kayak gitu doang. Lanjut ke soal yang C. Dengan syarat menggunakan ekonomi kelas, berapa probabilitas penumpang tersebut bertujuan ke Wakatobi? Di sini agak beda sedikit ya sama yang A dan B. Kalau tadi A dan B itu kita pakai penyebut atau per yang di bawah ya, kita pakai 200 atau total dari semua penumpang yang ada. Sedangkan yang C, kita nggak bisa pakai total semua penumpang yang ada. Kita nggak bisa pakai 200. Kenapa? Karena ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya harus yang menggunakan economy class. Berarti yang jadi penyebut yang ada di bawah itu adalah yang economy class doang. Kita
tutupin deh yang first class sama business class, itu jangan dilihat. Karena di sini syaratnya menggunakan economy class, jadi kita lihat yang economy class aja. Yang first dan business jangan dilihat-lihat deh. Oke. Economy class ada berapa? Ada 30, tambah 40, tambah 20, tambah 20. 110. Berarti penyebut atau per yang di bawah itu cuma boleh 110, yaitu sebanyak yang menggunakan economy class aja. Oke, dari economy class, berapa sih yang tujuannya ke Wakatobi? Ada 20. Kita lihat yang economy class dan Wakatobi. 20. Nah, probabilitasnya berarti 20 per 110. Ingat ya, bukan 200. Oke, 20 per 110. Dapatlah 0,1818 atau kalau jadi persentase 18,18%. Oke, yang C udah selesai. Sekarang lanjut yang D. Dengan syarat tujuan ke Bunaken, berapa probabilitas penumpang tersebut menggunakan first class? Nah, kali ini syaratnya itu Bunaken. Berarti yang jadi per di bawahnya atau yang jadi penyebut hanya yang Bunaken aja. Bukan 200, oke? Yang ke Bunaken tuh ada berapa? Ada 10, tambah 20, tambah 30. Ada 60. Berarti per yang di bawah atau penyebutnya itu cuma boleh 60. Nah, dari 60 ini, berapa yang menggunakan first class? Kita lihat yang Bunaken dan first class, yaitu 10. Berarti probabilitasnya tinggal 10 per 60 deh. 0,1667, atau kalau jadi persentase 16,67%. Oke, soal 2 udah selesai. Menurut aku pribadi sih, ini soal yang paling gampang ya, asal jangan salah lihat angkanya aja. Sama poin penting di soal ini, poin pentingnya kalau yang pakai syarat-syarat gitu. Kalau yang ada syarat, berarti hanya syarat inilah yang bisa jadi penyebutnya. Penyebutnya itu nggak boleh yang total. Penyebutnya hanya boleh sebanyak syaratnya aja. Oke. Yang selain syarat, jangan dilihat-lihat. Contohnya ekonomi kelas syaratnya. Berarti first dan bisnis jangan dilihat-lihat. Kalau yang D, syaratnya ke Bunaken. Berarti yang dilihat hanya Bunaken aja. Raja 4, Nusa 2, Wakatobinya jangan dilihat-lihat. Oke, kayak gitu. Soal nomor 2. Kita lanjut. Nomor 3, distribusi standar normal. Dalam suatu populasi wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia selama periode 1 tahun terakhir, diketahui bahwa rata-rata mereka tinggal adalah 10 hari dengan simpangan baku sebesar 4 hari. Jika populasi wisatawan yang berkunjung tersebut diasumsikan berdistribusi normal, maka hitunglah A. Peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya maksimal 7 hari, B. Lama tinggalnya lebih dari 12 hari, C. Lama tinggalnya antara 8 sampai 14 hari, lalu D. Kita diminta gambar dan jelaskan arti dari jawaban A, B, C. Oke. Di sini aku udah copyin juga tabel Z atau tabel normal ya. Kita langsung masuk ke jawabannya. Dari soal ini diketahui rata-rata tinggalnya 10 hari. Rata-rata 10 hari, simpangan baku 4 hari. Rata-rata itu mu. Kita tulis mu sama dengan 10, lalu simpangan baku 4. Simpangan baku itu sigma. Sigma 4. Kita langsung masuk ke soal yang A. Berapa peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya maksimal 7 hari? Maksimal 7. Kalau maksimal 7 itu kan berarti paling banyak adalah 7. Kalau lebih dari 7 tidak boleh. Kalau sama dengan 7 masih boleh, kurang dari 7 juga boleh. Karena maksimal berarti ya paling banyak tuh 7. Nggak boleh lebih. Oke? Berarti kan kurang dari 7 boleh, sama dengan 7 boleh. Maka kita tulis peluangnya itu P buka kurung X kurang dari sama dengan 7. Tutup kurung. Oke, kurang dari sama dengan 7. Karena kurang dari 7 boleh, sama dengan 7 boleh.
Yang nggak boleh kalau lebih. Di sini kita gambar kurvanya. Kurvanya bentuknya selalu kayak gini, nggak mungkin berubah-berubah lagi. Udah kita gambar kurvanya, kita bikin garis di tengah. Garis di tengah, angkanya adalah sebesar mu atau rata-rata, yaitu 10. Oke, di garis tengah ini angkanya adalah 10. Nah, yang kita cari di sini, X kurang dari sama dengan 7. Kita fokus angka 7. Angka 7 itu adanya di mana? Adanya di sebelum 10, ya kan? Berarti ada di kirinya 10. Oke, kita tulis angka 7. Kita bikin garisnya. Nah, yang kita cari itu kan X yang kurang dari sama dengan 7. Berarti yang di bawah 7 atau yang di 7 itu masih boleh. Nah, kita arsir dong. Kita arsir yang di bawah 7 sampai 7. Oke, udah kita arsir, kita akan cari luas dari yang diarsir itu. Tapi nggak bisa langsung ketemu luas yang diarsir. Kita harus cari dulu luas A, yaitu luas area yang ada di antara 7 dan 10. Jadi dalam kita mencari luas itu, yang ada di tabel Z adalah luas yang berhubungan langsung dengan angka 10 ini loh, angka 10 yang di tengah. Nah, yang berhubungan langsung dengan angka 10 itu kan 7. Berarti kita bisanya cari luas area antara 7 dan 10 ini yang aku tandain huruf A. Oke, kita langsung aja cari. Teman-teman pasti udah tahu rumus ini ya, Z sama dengan X min mu per sigma. X-nya adalah angka yang mau kita cari, pokoknya yang ada di soal nih, maksimal 7, angkanya kan berarti 7, nah itu kita masukin ke X, X-nya adalah 7, mu-nya adalah 10, atau rata-rata, mu ini udah ada di soal, dibagi dengan sigma, sigma itu simpangan baku, yaitu 4, 7 minus 10, min 3, min 3 dibagi 4, min 0,75, min 0,75 itu Z-nya. Nah, kita cari luasnya berapa? Kita harus buka tabel Z atau tabel distribusi normal. Ingat ya, Z-nya min 0,75. Dari tabel Z ini, kita cari 0,75. Untuk Z 0,75 luasnya berapa? 0,7 sama 0,5. Itu Z. Itu luasnya 0,2734. 2734. Aku sekalian ajarin cara baca tabel Z. Mungkin teman-teman ada yang masih belum tahu. Jadi di sini kan Z-nya itu 0,75. 0,75 berarti kan 0,7 ditambah 0,05. Ya nggak, teman-teman? 0,7 ditambah 0,05. 0,7-nya bisa kita cari dari kolom yang paling kiri. Ya, paling kiri kita cari 0,7. Tapi ini baru 0,7, sedangkan yang disoal tadi 0,75. Kita perlu cari lagi 0,05-nya. 0,05-nya teman-teman lihat dari baris yang paling atas. 0,05. Lalu kita cari perpotongannya gitu loh ya. 0,7 dan 0,05. Angka di tabelnya adalah 0,2734. Sebelumnya sorry ya teman-teman, mungkin agak bingung nih aku ngomong angka doang, nggak ditandain. Soalnya di sini aku udah nyalain kursornya sih, tapi aku kurang tahu kelihatan atau enggak di teman-teman. Semoga kelihatan ya, cuma kalau nggak kelihatan semoga cukup dipahami. Oke, jadi 0,7 sama 0,05. Kita lihat angkanya berapa? 0,27. Oke. Semoga ketemu ya, teman-teman. 0,2734. Tapi seperti yang aku bilang, 0,2734 ini bukanlah luas yang diarsir, melainkan luas yang A ini. Ya. Nah, untuk cari luas yang diarsir tuh gimana? Di sini aku jawab 0,5 minus 0,2734. 0,5-nya dari mana? Dari tadi kita kan nggak ada ngomong-ngomong 0,5 ya.
Sebenarnya, luas satu kurva ini secara keseluruhan itu luasnya 1. Tapi, kita kan bagi 2 nih di tengah-tengah. Berarti jadinya yang kirinya 0,5, yang kanannya 0,5. Kita fokus ke yang kiri aja, 0,5. Kalau kita mau cari yang diarsir, berarti kan 0,5 dikurang sama luas A, yaitu 0,5 dikurang 0,2734, dapatlah 0,2266. Itu luas yang diarsir. Itu jawaban yang A. Oke, selanjutnya yang B. Yang B ditanya peluang wisata mancanegara yang lama tinggalnya lebih dari 12 hari. Lebih dari 12 gampang ya tandanya, lebih dari 12 langsung. Kita gambar lagi kurvanya, lalu kita belah 2 di tengah-tengah. Belah 2 di tengah-tengah itu angkanya adalah sebesar mu atau rata-rata, yaitu 10. Nah, angka 12 ini letaknya di mana? Letaknya kan dia di atas, dia kan lebih besar dari 10, berarti ada di kanannya. Oke, kita bikin garisnya. Lalu yang diarsir yang mana? Yang diarsir adalah yang lebih dari 12, yang di atasnya 12, berarti yang sebelah kanannya lagi, kanan ujung banget nih. Nah, itu yang kita arsir. Ini cara carinya juga masih sama, mirip dengan yang A, skenario-nya, cuma bedanya yang ini ada di kanan ya. Nah, kita cari Z-nya. Aku kasih tahu dulu bahwa di sini kita sama ya, nggak bisa langsung cari luas yang diarsir, melainkan kita cari luas si A dulu, karena dialah yang nempel sama angka 10. Ya, jadi kita cari dulu luasan A, yaitu yang ada di antara 10 dan 12. Rumusnya masih sama, Z sama dengan X min mu per sigma. X-nya adalah angka yang ada di soal, yaitu lebih dari 12, langsung ambil aja angka 12-nya, itu jadi X. 12 minus mu-nya 10, dibagi sigmanya 4. Dapatlah Z-nya 0,5. Kita lihat di tabel lagi, 0,5. 0,5. Ini langsung ada ya, langsung ada di yang paling kolom paling kiri. Kita nggak usah lihat baris paling atas lagi kayak tadi. Karena ini 0,5, langsung dapatlah 0,1915, itu luas A. 0,1915, itu luasnya A. Nah, untuk cari luas yang kita arsir, berarti tinggal 0,5 minus 0,1915. Dapatlah luas yang diarsir 0,3085. Yang B juga udah selesai. Tinggal cari yang C. Yang C, peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya antara 8 sampai 14 hari. Antara 8 sampai 14 hari. Biar gampang, kita langsung gambar aja kurvanya. Kurvanya masih sama, terus kita belah tengah. Di tengah-tengah angkanya sebesar mu atau rata-rata, yaitu 10. Nah, kita letakin nih angka 8 sama 14. Angka 8, dia kan kurang dari 10, berarti dia ada di kiri. Kita bikin garis 8. Lalu 14, dia kan lebih besar dari 10. Nah, kita letakin dia di kanan. Oke, bikin garis 14. Nah, X-nya ada di antara 8 dan 14. Berarti yang diarsir adalah dari di antara 8 sampai 14. Ini diarsir semua nih di tengah-tengah. Oke. Di sini, karena di soal ini ada dua angka kan, antara 8 dan 14. Karena ada dua angka, yaitu 8 dan 14, maka kita bikin Z-nya itu 2 kali. Meskipun bikin Z-nya 2 kali, tapi di sini teman-teman sekalinya hitung, udah langsung dapat luas dari yang kita arsir. Karena ini mereka itu dempet sama angka 10, ya kan? Yang kita cari kan A dan B nih. A-nya itu antara 8 dan 10, B-nya antara 10 dan 14. Jadi semuanya ada hubungan nih sama si 10 ini. Oke. Kita langsung aja cari Z1 yang pertama. Kita pakai X yang pertama yaitu 8. Tapi kalau teman-teman mau pakai X di Z1-nya yang 14 juga boleh sih, nggak ada masalah, karena akhirnya juga kan kita tambahin ya. Jadi mau yang mana duluan juga nggak masalah. Tapi aku biar kayak urut gitulah. Aku Z1 pakai angka yang ada duluan, yaitu angka 8. 8 minus mu-nya adalah 10 per sigmanya 4. Pokoknya mu sama sigmanya selalu sama, ya. Yang beda cuma X-nya aja. 8 minus 10 per 4 sama dengan minus 0,5.
Oh ya, tadi aku lupa kasih tahu juga kalau Z-nya minus itu nggak apa-apa, nggak akan ngaruh ke manapun juga ya di soal ini. Karena dia cuma nunjukin kalau si Z1 ini, angka 8 ini ada di sebelah kirinya 10. Kalau ada di kirinya, maka Z-nya minus. Cuma nggak akan ngaruh ke luasnya sih, karena nggak ada luas yang minus kan. Kita dapat Z1-nya minus 0,5. Kita lihat lagi ke tabel Z. 0,5 itu luasnya 0,1915. Oke. Luas area yang A itu 0,1915. Tapi belum selesai karena itu kan baru yang antara 8 dan 10. Sedangkan di sini dimintanya antara 8 sampai 14. Berarti kita harus cari antara 10 sampai 14 luasnya berapa, yaitu yang B. Oke, yang B kita cari Z2, X-nya adalah 14. Ya, angka kedua yang ada di soal 14 minus mu-nya selalu 10 di soal ini per sigmanya di soal ini adalah 4. 14 minus 10, 4 per 4, 1. Kita cari, kalau Z-nya 1, luasnya berapa sih? Z-nya 1. Teman-teman lihat di tabel, luasnya adalah 0,3413. Berarti luas area B 0,3413. Maka kesimpulannya, P 8 lebih kecil dari X lebih kecil dari 14, atau luas area yang kita arsir semuanya ini adalah A ditambah B. Ya, luas A ditambah luas B. Luas A-nya 0,1915 ditambah luas B 0,3413. Maka luasan dari yang kita arsir semua ini adalah 0,5328. Oke. Soal yang D, gambarkan dan jelaskan arti semua jawaban di atas. Kalau gambarkan, kita udah gambar semua ya tadi. Selama kita ngerjain, kita udah gambar, paling jelaskan aja. Nah, kalau sama dosen aku sih penjelasannya cukup kayak gini aja. Yang A, kayak bikin kalimat kesimpulan gitu ya. Yang A, peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya maksimal 7 hari adalah 0,2266. Yang B, peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya lebih dari 12 hari adalah 0,3085. Yang C, peluang wisatawan mancanegara yang lama tinggalnya antara 8 sampai 14 hari adalah 0,5328. Oke, yang soal nomor 3 kayak gitu aja. Yang harus diperhatiin di nomor 3 ini, teman-teman jangan salah gambar kurvanya, jangan salah letakin angkanya. Kayak 7, ini kan 7 ada di sebelumnya 10, berarti di kiri. Lalu ini 12, ada di kanannya. 8 dan 14, 8 ada di kiri, 14 ada di kanan. Terus perhatiin tandanya, teman-teman harus tahu yang diarsir itu yang mana. Terus yang harus diperhatiin juga jangan salah ambil angka dari tabel Z-nya. Udah gitu aja. Kita lanjut ke soal nomor 4. Oke, soal nomor 4, distribusi sampling. BPS menginformasikan bahwa rata-rata konsumsi penduduk Indonesia 50 juta per tahun dengan standar deviasi sebesar 10 juta. Seorang mahasiswa TSM memilih sampel 4 orang penduduk secara random. Hitunglah probabilitas yang A, rata-rata konsumsi penduduk antara 45 juta dan 60 juta. Yang B, rata-rata konsumsi penduduk antara 60 juta dan 65 juta. Yang C, gambarkan dan jelaskan artinya. Oke. Aku mau kasih tahu bahwa di ujian aku yang kemarin kan ada 2 soal distribusi sampling ya. 2 soal itu bukan soal yang tipenya sama. Karena distribusi sampling itu ada 2. Yang pertama, distribusi sampling 1 rata-rata, dan ada lagi distribusi sampling 1 proporsi. Yang nomor 5 ini 1 proporsi. Nah, kita akan bahas yang nomor 4 itu 1 rata-rata dulu. Makanya di soal nomor A dan B itu kan ada rata-rata konsumsi penduduk, yang B juga rata-rata konsumsi penduduk. Nah, kalau misalnya just in case nanti pas ujian teman-teman itu nggak dikasih tahu judul soalnya, kan biasa ada tuh soal 1 harga indeks, soal 1 angka indeks,
soal 4, distribusi sampling. Misalnya teman-teman nggak dikasih tahu nih, ini distribusi sampling apa gitu. Nggak ada clue-nya. Teman-teman lihat aja di A dan B, di soal itu apakah ada kata rata-rata. Di sini ada kan, BPS menginformasikan bahwa rata-rata. Terus yang ditanya, hitunglah probabilitas rata-rata. Nah, ini berarti yang satu rata-rata. Berarti yang satu proporsi udah jelas nggak ada kata rata-ratanya ya. Nih teman-teman lihat di soal nomor 5 nggak ada kata rata-rata. Berarti ini yang proporsi. Nah, ada lagi satu yang harus diperhatiin. Teman-teman juga harus tahu kapan itu soal adalah distribusi sampling, kayak nomor 4 dan nomor 5, dan kapan itu adalah distribusi standar normal. Bedanya apa? Kalau distribusi sampling, udah jelas namanya sampling ya, sampel. Di sini ada clue-nya, seorang mahasiswa TSM memilih sampel 4 orang penduduk. Ya, nomor 5 juga sampling, kita lihat pasti ada kata sampelnya. Nih, jika sampel acak 500 box parcel dipilih dari populasi tersebut, berapa probabilitas sampel yang rusak? Oke, pokoknya kalau diambil sampel, diambil secara acak, pokoknya sampel lah. Nah, itu pasti distribusi sampling. Sedangkan yang nomor 3 itu tuh dia bukan ngukur sampel, tapi dia ngukur populasi. Nih, dalam suatu populasi, ya, jika populasi wisatawan yang berkunjung, oke? Pokoknya ingat aja, yang distribusi standar normal itu adalah populasi-populasi deh ngomonginnya. Kalau yang sampling itu adalah ngomongin sampel diambil. Nah, terus kalau di soal yang sampling ada kata rata-rata, itu berarti yang satu rata-rata. Kalau nggak ada kata rata-rata, berarti satu proporsi. Oke, kayak gitu aja, just in case kalau nggak ada judul soalnya. Terus teman-teman bingung gitu, soal cerita modelnya kayak gini-gini doang, soalnya ini yang mana sih? Nah, kayak gitu clue-nya ya. Jangan sampai salah ngerjain gitu. Tapi biasanya sih ada ya judul soalnya, cuma jaga-jaga aja. Nah, oke, kita lanjut ke nomor 4. Di sini distribusi sampling satu rata-rata. Ini aku masukin rumusnya. Sebenarnya rumusnya juga, sebenarnya cara ngerjainnya tuh mirip banget sama yang tadi. Ya, nyari Z, nyari luas area gitu. Oke, cuma bedanya di sini ngomongin sampel. Ya, tapi angka-angkanya tuh kurang lebih sama ya, cuma kayak beda simbol-simbolnya aja gitu. Z sama dengan X bar min mu min sigma X bar. X bar ini adalah yang dikasih tahu di soal nih. Contohnya yang A, rata-rata konsumsi penduduk antara 45 juta dan 60 juta. Nah, X bar-nya adalah 45, 60. Ya. Lalu mu itu sama selalu adalah rata-rata yang ada di soal nih. Rata-rata 50 juta itu adalah mu-nya. Lalu yang beda adalah sigma X bar. Kalau tadi di sebelah, di soal yang nomor 3, itu sigmanya udah diketahui ya dari soal simpangan baku berapa, udah nggak usah dicari-cari lagi. Nah, kalau di sini, meskipun kita dikasih tahu nih, standar deviasi 10 juta, cuma angka itu nggak bisa kita langsung pakai. Karena di sini bukan sigma doang, tapi ada yang tulisan kecil nih, sigma X bar. Sigma X bar ini harus kita cari. Rumusnya juga beda, apakah populasinya terbatas atau tidak terbatas. Cara tahunya gimana? Kalau di soal nomor 4 ini tuh dia nggak kasih tahu ya, penduduk Indonesianya ada berapa. Dia cuma kasih tahu rata-rata konsumsi 50 juta, standar deviasi 10 juta, sampel yang diambil 4 orang. Tapi dia nggak kasih tahu total orang di Indonesianya itu ada berapa. Nah, itu karena angkanya nggak dikasih tahu, berarti itu adalah populasi tidak terbatas atau infinite. Ya, jumlah populasi tidak diketahui. Berarti kita pakai rumus yang A, sigma X bar sama dengan sigma per akar N. Oke. Kita catat dulu yang diketahui di soal. Mu atau rata-rata adalah 50. 50 juta, cuma jutanya aku nggak tulis. Pokoknya 50 aja. Lalu sigma, standar deviasi yang diketahui di soal tadi 10.
Oke. Lalu sampel yang diambil adalah 4 orang. Sampel yang diambil 4 orang. N kecil. N kecil sama dengan 4. Teman-teman juga perlu bedain ya N kecil sama N besar. Kalau N besar itu jumlah populasi, N kecil jumlah sampel. Di sini yang diketahui jumlah sampel ya, jadi N kecil sama dengan 4. Oke, kita cari dulu sigma X bar-nya. Sigma X bar adalah untuk yang populasi tidak terbatas atau infinite, sigma dibagi akar N. Sigmanya 10 dibagi akar N. N-nya 4. 4 kalau diakarin 2 kan, jadi 10 bagi 2 sama dengan 5. Sigma X bar-nya 5. Oke. Soal yang A, ditanya hitunglah probabilitas rata-rata konsumsi penduduk antara 45 dan 60. 45 dan 60. Oke. Kita gambar dulu kurvanya. Kurvanya masih sama kayak yang nomor 3 tadi. Pokoknya selalu sama lah kalau ngomongin probabilitas. Oke. Kita gambar kurvanya, lalu kita belah di tengah-tengah. Di tengah-tengah ini sebesar angka mu atau rata-rata, yaitu 50. Oke, 50-nya taruh di tengah-tengah. Kita letakin nih, angka 45 sama 60-nya itu ada di mana? 45 ada di kirinya 50, 60 ada di kanannya 50. Oke, bikin garis. Nah, karena yang dicari adalah X bar itu ada di antara 45 dan 60 ya. Berarti dari 45 ke 60 kita arsir. Oke, ini mirip sama soal nomor 3 yang C ya. Oke. Kita berarti harus cari luas A, yaitu dari 45 ke 50, dan kita cari luas B dari 50 ke 60. Nanti tinggal kita tambahin untuk dapat total luas yang kita arsir. Oke, kita langsung masuk aja ke rumus. Di sini kita perlu cari Z-nya 2 kali ya, Z1 dan Z2. Kenapa? Karena ada 2 angka, yaitu 45 dan 60. Ya, jadi harus cari Z-nya 2 kali. Kita cari Z yang pertama dulu, aku ambil angka yang 45, cuma lagi-lagi kalau teman-teman mau ambil yang 60 itu juga sama aja. Cuma aku ambil yang 45 aja, biar urut gitu. X bar-nya adalah 45, ya. X bar-nya 45 minus mu, yaitu 50, dibagi sama sigma X bar. Sigma X bar yang kita udah cari tadi 5. 45 min 50, min 5, dibagi 5, min 1. Sekali lagi, minusnya itu teman-teman nggak usah hiraukan, tapi tetap ditulis aja, karena menunjukkan dia ada di sebelah kiri. Cuma dia nggak ngaruh ke luasnya, karena luasan itu selalu positif, ya. Kita lihat di tabel Z, kalau Z-nya 1, itu luasnya berapa? Z-nya 1, luasnya 0,3413. Ya, berarti luas yang A adalah 0,3413. Kita cari yang Z2, yaitu yang luasnya 60. 60 jadi X bar-nya. Kita kurangkan dengan mu, yaitu 50. Kita bagi dengan sigma X bar, yaitu 5. Dapatlah 2 ya. 60 min 50, 10. Dibagi 5, 2. Kita lihat di tabel Z, untuk Z-nya 2, luasnya berapa? Luasnya 0,4772. Luas B-nya udah dapat 0,4772. Nah, untuk cari total luas yang kita arsir, tinggal ditambahin aja luas A dan B. 0,3413 ditambah 0,4772. Dapatlah total luasnya 0,8185. Oke, soal yang A udah kelar. Lanjut ke soal B. Soal B ditanya rata-rata konsumsi penduduk antara 60 dan 65. 60 dan 65. Oke, kita bikin nih tabelnya. Tabel lagi. Kita bikin kurvanya. Kita bikin kurvanya, kita belah tengah. Yang ada di tengah-tengah selalu adalah mu atau rata-rata, yaitu 50. Oke. Lalu kita letakin angka-angka yang ada di soal, yaitu 60 dan 65. 60 letaknya di mana? Letaknya ada di kanannya 50. 65 letaknya di mana? Letaknya di kanannya lagi. Kanan sonoan dikit. Ya. Berarti yang paling kanan ini adalah 65. Oke. Yang kita arsir itu yang mana? Yang kita arsir adalah di antara 60 dan 65. Di sini ya yang aku arsir. Nah, kayak yang tadi aku udah jelasin, yang bisa kita cari luasnya adalah yang dempetan, pokoknya yang berhubungan ya, berhubungan dengan si 50, dengan yang di tengah-tengah.
Berarti kita cari luasnya 2 kali, yaitu luas yang 50 ke 60 dan luas yang 50 ke 65. Nggak bisa ya teman-teman kita cari luas yang 60 ke 65-nya langsung aja, nggak bisa. Pokoknya harus cari yang 50 ke 65 dan 50 ke 60. Di sini aku namain yang 50 ke 65, yang gede ini adalah B. Yang 50 ke 60 aku namain A. Kalau kita lihat dari sini aja, kita udah langsung tahu ya, untuk cari luasan yang kita arsir adalah luas B dikurang luas A. Oke, diresapin dulu teman-teman. Untuk cari luas yang kita arsir adalah luasan B dikurang luasan A. Nah, kita langsung cari aja luas yang A dulu. Yang A itu antara 50 dan 60 ya. Berarti Z1-nya adalah X bar. X bar-nya adalah 60 ya. 60 dikurang mu, mu-nya itu 50. 60 dikurang 50 per sigma X bar yang udah kita cari di awal yaitu 5. Dapatlah hasilnya 2. 2, luasnya berapa? Kita lihat di tabel Z. Untuk Z-nya 2, luasnya 0,4772. Ya, 4772. Kita simpan dulu ini. Lanjut kita cari Z2, yaitu luas yang B. Dari 50 ke 65. Ya. X-bar-nya adalah 65. 65 kita kurangkan dengan mu atau rata-rata yaitu 50. 65 kurang 50 dibagi sama sigma X bar yaitu 5. 65 kurang 50, 15. Dibagi 5, 3. Lihat di tabel Z. Untuk Z-nya 3, luasnya berapa? Ini ya yang di barisan paling bawah nih. Paling bawah, paling kiri. 0,4987. 0,4987. Kita dapatlah luasan yang B, yaitu 0,4987. Nah, untuk cari yang diarsir, kayak yang tadi aku udah bilang, yang diarsir ini adalah luas B dikurang sama luas A. Oke, luas B kita udah cari 0,4987 dikurang luas A 0,4772, maka dapatlah yang kita arsir itu 0,0215. Oke, semoga bisa dipahami ya. Sejauh ini soal ini yang agak paling ribet. Teman-teman kalau kurang jelas boleh dimundurin lagi ya. Oke, soal yang C disuruh gambar dan jelaskan ya. Gambar dan jelaskan. Sama kayak yang nomor 3 tadi, gambarnya kita udah bikin nih. Tinggal dijelaskan aja. Penjelasannya salin aja sih kalimat yang di soal ya. Probabilitas rata-rata konsumsi penduduk antara 45 juta dan 60 juta adalah 0,8185. Ini yang A. Lalu yang B, probabilitas rata-rata konsumsi penduduk antara 60 juta dan 65 juta adalah 0,0215. Ini jawaban yang B tadi. Oke. Yang harus diperhatikan di soal ini sama sih kayak soal yang nomor 3 tadi. Pokoknya jangan salah letakin angka dan jangan salah arsir ya, teman-teman harus tahu yang kita arsir, yang kita cari itu sebenarnya apa sih. Dan bisa langsung ketemu apa enggak sih, apa harus ditambah apa dulu atau dikurang apa dulu ya. Lanjut ke soal terakhir. Soal terakhir distribusi sampling yang satu proporsi. Dari pengiriman 2.100 box parcel lebaran, ada 600 box parcel yang rusak. Jika sampel acak 500 box parcel dipilih dari populasi tersebut tanpa pengembalian, berapakah probabilitas sampel populasi yang rusak akan kurang dari 155/500, yang B antara 150/500 sampai dengan 165/500. Oke. Nah, di sini aku udah bikinin rumusnya. Bukan aku yang bikin sih, maksudnya aku ambilin. Sama kita harus cari Z juga, cuma komponen dari Z ini beda. Z sama dengan P topi dikurang P per sigma P topi.
Nah, untuk cari sigma P-topinya juga ada rumusnya. Rumusnya dibedain apakah populasinya terbatas atau tidak. Kalau di soal ini, kita dikasih tahu nih populasinya berapa, yaitu populasinya 2100. Berarti kita harus pakai rumus yang B, ya, yang populasi terbatas atau finite. Nah, kita langsung masuk aja. Kita catat dulu nih info yang diketahui di soal, ya. N besar ya, N besar atau jumlah populasi, yaitu 2100. Lalu N kecil itu jumlah sampel yang diambil atau yang dipilih. Nih, jika sampel acak 500 box parcel dipilih ya di kalimat nomor 2. Berarti sampel atau N kecilnya adalah 500. Oke. Lalu kita harus tahu berapa probabilitas rusak dan berapa probabilitas baik. Di sini kan dikasih tahu nih, probabilitas yang dari pengiriman 2100 box parcel lebaran, ada 600 yang rusak. Berarti kita akan bisa tahu probabilitas yang rusak. Cara tahunya dari mana? Cara tahunya adalah 600 itu kan banyaknya yang rusak. Kita bagi dengan jumlah populasi seluruhnya. Kita bagi dengan 2100. Ya. Berarti P rusak, probabilitas rusak adalah 600 dibagi 2100. Berapa? 0,29. 0,2857. Tapi kita buletin 2 angka belakang koma aja. Biasanya kalau di statistika sih dosen aku nggak tentu sih. Pokoknya sesuaiin dengan dosen masing-masing aja ya. Cuma di sini aku dimintanya kalau untuk yang P rusak P baiknya ini 2 angka belakang koma aja. Untuk yang di soal ABC gitu baru 4 angka belakang koma. Kalau di dosen aku yang di P rusak ini 2 angka belakang koma berarti 0,29 ya. Nah, untuk cari P baiknya berapa? Seperti yang kita tahu, probabilitas total itu kan 1. Nah, tinggal kita kurangin aja. 1 dikurang 0,29. Dapatlah P baiknya 0,71. Atau kalau mau cari manual juga bisa. Dari 2100 kan 600 rusak. Berarti yang nggak rusak tuh berapa? Yang nggak rusak itu kan 1500. Ya. Nah, yang nggak rusak atau yang baik, 1500 kita bagi dengan 2100. Dapatlah yang baiknya 0,71. Oke, selanjutnya kita cari dulu sigma P-topi. Sigma P-topi jika populasi terbatas. Ya, ini rumusnya. Akar dari P dikali 1 min P per N kecil dikali N besar min N kecil per N1 min... ulang. Rumusnya sigma P-topi, akar dari P dikali 1 min P per N kecil dikali akar dari N besar min N kecil per N besar min 1. Rumusnya agak ribet, tapi ya mau nggak mau sih teman-teman harus hafalin ya. Oke, kita langsung cari aja, kita masukin nih ke rumusnya. P yang kita jadiin P itu yang si rusak aja ya, karena kan ini ditanya berapa probabilitas sampel populasi yang rusak. Jadi kita asumsikan default-nya itu adalah yang rusak. P rusak 0,29 dikali sama 1 min P. 1 min 0,29 berapa? 0,71. Tapi kalau di rumus ini teman-teman mau balik, mau jadiin P-nya yang baik juga nggak apa-apa sih. P yang baik kan berarti 0,71 dikali 1 min P baik. 1 min 0,71 jadinya 0,29, sama aja ya. Kita bagi sama N kecil atau jumlah sampel yaitu 500. Lalu kita kali sama akar dari N besar min N kecil, 2100 min 500, dapatlah 1600 ya. Kita bagi dengan N besar min 1. N besarnya 2100 min 1, 2099. Nah, kita hitung, nanti dapatlah sigma P-topinya 0,02. Oke, itu teman-teman boleh tolong hitung aja pakai kalkulator. Nanti akan dapat hasilnya 0,02. Kita langsung masuk ke soal yang A. Yang A ditanya berapa probabilitas sampel yang rusak akan kurang dari 155 per 500. Ini kenapa aku tulis P-topi kurang dari 0,31? 0,31 itu dari mana? 0,31 itu dapat dari 155 dibagi 500. Ya, kalau teman-teman bagi nih 155 dibagi 500 dapatlah 0,31. Nah, ini ditanya kurang dari 0,31. Berarti simbolnya gampang aja, langsung kurang dari 0,31 yang rusak.
Cara kerjainnya juga sama, mungkin ya bosen ya teman-teman ngerjainnya kayak gini terus, gambar-gambar terus. Oke, kita gambar dulu kurvanya, lalu kita belah tengah. Yang jadi di tengah di sini, kalau tadi nomor 3 dan 4, yang di tengah-tengah itu kan mu ya, mu atau rata-rata. Nah, kalau di sini, yang jadi di tengah-tengah adalah probabilitas yang kita cari. Di sini kan kita cari yang rusak ya, P rusak. Yang kita cari adalah yang rusak. Yang rusak itu 0,29. Nah, yang kita taruh di tengah-tengah ini bukan lagi mu atau rata-rata, karena nggak ada juga ya di soal ini. Nah, kita masukinlah P rusaknya yang diketahui, yang kita cari tadi ya, 0,29. Udah kita bikin kurva, kita belah tengah, yang di tengah-tengah adalah si 0,29 atau P rusaknya. Misalkan di soal ini kita diminta cari P baik, ya. Kita diminta cari probabilitas yang baik, maka kita taruh di tengah-tengahnya yang 0,71. Kayak gitu deh pokoknya. Tapi karena di soal ini kita diminta carinya yang rusak, berarti kita taruh di tengah-tengah itu P rusak, ya, 0,29. Nah, kita letakin nih angka 0,31. 0,31 tuh adanya di mana? Adanya dia kan di setelahnya 0,29 ya, berarti adanya di kanan. Nah, karena yang diminta di soal ini kan yang kurang dari 0,31, berarti semua yang ada di belakangnya 0,31 kita arsir. Oke. Nah, untuk setengah yang ada di sebelah kiri, ya, dari 0,29 ke kiri, itu kan kita udah tahu ya, udah jelas angkanya adalah 0,5. Karena satu kurva itu 1. Karena kan kita belah tengah, jadi sebelah kiri setengah, kanan setengah. Sebelah kiri udah kepegang nih, udah kita pegang setengah. Tinggal kita cari luas A ini loh. A dari 0,29 ke 0,31 itu angkanya berapa? Untuk selanjutnya kita tambahin ke 0,5 ini ya kan. Nah, sekarang kita cari luas A-nya. Ya, rumusnya pakai rumus yang ini, Z, P topi min P per sigma P topi. P topinya itu adalah adalah angka yang diminta di soal, yaitu 0,31. Sebenarnya konsep atau logika angkanya itu mirip aja sama yang tadi ya, X atau X bar. Pokoknya ambil angka yang ada di soal nih, yang 0,31. Itu masukin 0,31 minus P rusaknya, yaitu 0,29. Lalu kita bagi sama sigma P topi, yang 0,02. Dapatlah hasilnya 1. Kita lihat kurva Z. 1 luasnya berapa? 0,3413. Ya, berarti luas A atau luas dari area 0,29 sampai 0,31 adalah 0,3413. Kita tambahin aja langsung sama 0,5. Berarti dapatlah area yang diarsir ini semuanya 0,8413. Oke, soal nomor 5 udah kelar. 5A. Kita lanjut ke 5B. 5B ini ditanya antara 150 per 500 sampai dengan 165 per 500. Kita ubah dulu dari pecahan jadi desimal ya. 150 per 500 itu adalah 0,3 ya. Berarti antara 0,3 sampai dengan 165 per 500 itu 0,33. Berarti antara 0,3 sampai 0,33. Ya. Karena angkanya ini ada 2, yaitu 0,3 sama 0,33, berarti kita bikin Z-nya 2 kali ya, kayak yang tadi-tadi. Tapi pertama kita bikin dulu kurvanya, lalu kita belah tengah. Di tengah-tengah kita pakai angka P rusak, yaitu 0,29. Habis itu kita letakin 0,3 sama 0,33 itu ada di mana? 0,3 ada di setelahnya 0,29 kan? Kita bikin garis. Lalu 0,33 ada di mana? Ada di setelahnya lagi. Setelahnya 0,3 lagi, berarti di kanan sonoan dikit. Ya. Yang paling kanan ini 0,33. Lalu kita arsir yang kita mau cari. Antara 0,3 dan 0,33 ya, itu kita arsir. Ini konsepnya mirip sama 4B tadi ya. Berarti kita harus cari dulu
luas dari 0,29 ke 0,33, kita cari juga 0,29 ke 0,3 ya. Kali ini aku mau pakai Z1 P topi yang pertama aku pakainya yang 0,33 dulu. Sama aja kalau kalian mau cari yang 0,3 dulu sama aja, asal kalian tahu mana kurang mana ya. Tapi di sini aku pakai yang 0,33 dulu nih, yang pertama aku kerjain. Z1 sama dengan P topi, P topinya aku pakai yang 0,33 dulu, minus P, P-nya ambil yang P rusak yaitu 0,29, dibagi sigma P topi yaitu 0,02. Kalau kita bagi, itu dapatlah Z1-nya 2. Kita lihat di tabel, Z-nya 2, luasnya 0,4772. Oke, 0,4772 ini berarti luas dari 0,29 ke 0,33 ya. Lanjut kita cari Z2, yaitu luas dari 0,29 ke 0,3. Nah, rumusnya P topi kita pakai yang 0,3, dikurang sama P rusak 0,29, kita bagi sama sigma P topi, yaitu 0,02. Akan dapat Z2-nya 0,5. Kita lihat lagi di tabel. 0,5, luasnya 0,1915. Ya, 0,1915. Oke, kita udah dapat luas dari 0,29 ke 0,33 dan luas dari 0,29 ke 0,3. Ya. Berarti untuk cari yang diarsir, caranya adalah luas yang 0,29 ke 0,33 kita kurangin sama luas dari 0,29 ke 0,3 ya. Pokoknya yang kalau kalian bingung, tapi kalian udah dapat nih luas kedua area ini, tapi kalian bingung yang mana kurang mana. Pokoknya selalu kurangin yang lebih gede dikurang yang lebih kecil. Karena luas itu nggak akan pernah minus ya. Pokoknya kalian lihat aja mana yang lebih gede, kalian kurangin dengan yang lebih kecil. Pokoknya hasilnya selalu positif. Ya, 0,4772 dikurang 0,1915, maka dapatlah luas yang kita arsir ini 0,2857. Lanjut ke soal yang C, disuruh gambar, gambarnya udah ada ya di masing-masing yang kita kerjain. Artinya, salin aja dari soal probabilitas sampel populasi yang rusak kurang dari 155/500 adalah yang A tadi 0,8413. Lalu yang B, probabilitas sampel populasi yang rusak antara 150/500 sampai dengan 165/500 adalah 0,2857. Oke, kayak gitu aja teman-teman, udah selesai pembahasannya. Kita udah bahas 5 soal ya. Sekian penjelasan dari aku, semoga cukup bisa dipahami. Mohon maaf juga karena aku nggak bisa sambil coret-coret ya. Ini dari tadi sebenarnya aku sambil nyoret-nyoret, cuma kayaknya mungkin nggak kelihatan di screen teman-teman ya, maaf. Jadi cuma aku sebutin doang mana kemana gitu. Jadi kan pasti lebih apa ya, agak kurang bisa dipahami dibanding tulis langsung ya. Aku minta maaf. Kalau teman-teman masih ada pertanyaan atau mungkin ada penjelasan aku yang masih kurang jelas, kurang bisa dipahami, teman-teman boleh chat aku aja, chat aku di Teams ya. Teams aku namanya Feliana Teola, NIM-nya 2021-50343. Teman-teman boleh chat aku nanya-nanya di sana, oke? Semoga aku bisa jawab juga. Sekian dari aku. Semoga teman-teman ujiannya lancar ya, ngerjainnya bisa. Pokoknya hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. Dan jangan lupa berdoa, jaga kesehatan ya teman-teman. Terima kasih.